Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tawabancin dari Ilmu Perpustakaan 1 semester 2 dengan NIM 0601231010. Di sini kita akan membahas apa yang kita pahami dengan geopolitik dan geostrategis, dengan bagaimana menurut saya sebaiknya negara memanfaatkan geopolitik dan geostrategis menjawab tantangan zaman. Geopolitik dan geostrategis merupakan konsep krusial dan dalam dinamika hubungan internasional dan perumusan kebijakan luar negeri. Geopolitik berfokus pada bagaimana faktor geografis dan mempengaruhi politik dan interaksi antar negara. Sementara geostrategis berkaitan dengan pemanfaatan posisi geografis untuk mencapai tujuan strategis nasional. Dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, negara perlu memanfaatkan geopolitik dan geostrategis secara cerdas dan komprehensif. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan posisi geografis untuk kepentingan ekonomi dan keamanan, membangun aliansi strategis yang mengembangkan struktur yang mendukung konektivitas, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, memperkuat pertahanan di wilayah-wilayah kunci, serta berpartisipasi aktif dalam forum internasional dengan pendekatan yang bijak dalam memanfaatkan geopolitik dan geostrategis suatu negara. Suatu negara dapat memperkuat posisinya di kancah global, lebih siap menghadapi berbagai tantangan kontemporer seperti isu keamanan, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim, sambil tetap menjaga stabilitas regional dan global. Namun, pentingnya untuk diingat bahwa pemanfaatan ini harus dilakukan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hubungan internasional yang baik, termasuk menghormati kedaulatan negara lain dan mengutamakan kerjasama yang saling menguntungkan. Kesimpulannya adalah geopolitik dan geostrategis adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam hubungan internasional dan strategi nasional. Geopolitik mengacu pada studi tentang bagaimana faktor-faktor geografis mempengaruhi politik dan hubungan antar negara. Ini mencakup aspek-aspek seperti lokasi, sumber daya alam, demografi, dan akses ke jalur perdagangan. Sementara itu, geostrategis lebih fokus pada bagaimana negara memanfaatkan posisi geografisnya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis, baik dalam konteks keamanan, ekonomi, maupun pengaruh global. Kedua konsep ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan strategi pertahanan suatu negara. Dalam menghadapi tantangan zaman, negara perlu memanfaatkan geopolitik dan geostrategis secara cerdas dan adaptif. Pertama, negara harus mampu mengidentifikasi dan mengoptimalkan keunggulan geografisnya. Misalnya, negara kepulauan dapat memanfaatkan posisinya untuk mengembangkan ekonomi maritim dan menjadi hub logistik regional. Kedua, diversifikasi aliansi dan kerjasama internasional menjadi krusial. Negara perlu membangun hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan global dan regional untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada suatu pihak. Selanjutnya, investasi dalam infrastruktur strategis seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan konektivitas dan daya saing nasional. Negara juga perlu mengembangkan kemampuan untuk mengamankan wilayahnya, termasuk wilayah perbatasan dan perairan teritorial, dengan memanfaatkan teknologi modern dalam konteks perubahan iklim. Strategi geostrategis harus mencakup upaya adaptasi dan mitigasi, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap keamanan nasional dan regional. Aspek penting lainnya adalah pengembangan soft power melalui diplomasi budaya dan pendidikan, yang dapat meningkatkan pengaruh dan citra positif negara di kancah internasional. Di era digital, negara juga perlu mempertimbangkan aspek siber geopolitik, termasuk keamanan siber dan penguasaan teknologi informasi. Terakhir,
Fleksibilitas dalam strategi geopolitik sangat diperlukan mengingat dinamika global yang cepat berubah. Negara harus siap untuk merevisi dan menyesuaikan strateginya sesuai dengan perkembangan situasi internasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif dalam memanfaatkan geopolitik dan geostrategis, negara dapat lebih siap menghadapi tantangan kompleks abad ke-21. Mulai dari pergeseran kekuatan global, ketegangan region, hingga ancaman non-tradisional seperti terorisme dan pandemi, keberhasilan dalam mengintegrasikan aspek-aspek ini akan membantu negara tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan memperkuat posisinya dalam tatanan dunia yang terus berevolusi. Cukup sekianlah hasil diskusi kita di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kata saya yang salah atau kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi untuk berdiskusi.